Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini tema kita adalah meneladani dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Oke, selamat mengikuti. Baik, kita awali dengan sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Yathrib atau Madinah. Perbedaan kondisi masyarakat Makkah dan Yathrib. Nah, ini sebab pertama nak ya. Masyarakat Yathrib lemah lembut sehingga mempercepat penyebaran Islam. Sedang masyarakat Makkah menentang keras dakwah Rasulullah SAW. Kemudian sebab yang kedua adalah Rasulullah ditolak oleh kaumnya di Makkah. Rasulullah sangat dihargai dan dihormati masyarakat Yathrib. Bahkan kedatangannya sangat dinantikan. Maka inilah diantaranya menyebabkan Nabi hijrah ke Madinah atau Yathrib. Kemudian bangsawan dan pendeta Makkah merasa terganggu dengan dakwah Nabi. Di Yathrib tidak ada bangsawan dan golongan pendeta apapun, ya, sehingga tidak ada yang merasa terganggu, sehingga penyebaran Islam di kota Madinah lebih mudah. Nah, inilah diantaranya alasan kenapa Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Kemudian kondisi masyarakat Madinah. Umat Islam yang setia dan patuh kepada Rasulullah. Ada dua. Pertama, yang disebut dengan kaum Ansar. Mereka terdiri atas dua suku yang sebelumnya sering bertikai. Suku Aus dan suku Khazraj. Kedua, ada kaum Muhajirin. Ya. Kemudian musyrikin yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi masyarakat di Madinah itu ada juga kaum musyrik yang tidak mau beriman. Kelompok ini tidak berkuasa atas orang-orang Islam. Jadi mereka termasuk kelompok minoritas di sana. Tetapi mereka tidak memusuhi Islam dan orang Islam. Kemudian ada orang Yahudi juga yang sudah melebur dengan orang Arab. Gaya hidup mereka seperti orang Arab. Mereka masih bangga sebagai bangsa Israel. Mereka juga dikenal angkuh, sombong, dan suka memicu peperangan. Namun golongan ini juga tidak terlalu menjadi penghambat dakwah Rasulullah di kota Madinah. Nah, inilah gambaran sekilas tentang kondisi masyarakat Madinah. Selanjutnya, mari kita kenali kelompok besar kaum Yahudi yang ada di kota Madinah. Ya, pertama ada namanya Bani Qainuqa. Nah, ini ya, dulunya bersekutu dengan suku Khazraj dan perkampungan mereka terletak di Madinah. Kemudian ada lagi namanya, ini nama suku nih nak ya, Bani Nadir. Merupakan kelompok Yahudi yang paling vokal terhadap ajaran Islam. Jadi ini agak sedikit keras ya. Kemudian ada namanya Bani Quraidah. Dulunya bersama Bani Nadir. Bersekutu dengan Bani Aus. Dan perkampungan mereka terletak di pinggiran kota Madinah. Ketiganya sering memicu peperangan. Suku Aus dan Khazraj. Jadi mereka ini memang dari dulu sudah jadi biang kerok ya. Bahkan sampai hari ini. Contohnya Yahudi di Israel itu. Nah, kemudian sesampainya Rasulullah SAW di Madinah, ya, waktu beliau hijrah, setelah sampai di Madinah, Nabi segera membangun pilar-pilar penting negara. Ya, adapun pilar negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW, pertama, beliau membangun masjid. Ya, untuk jadi tempat berhimpunnya umat Islam. Kemudian beliau mempersaudarakan sesama Muslim, terutama
kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin itu kaum yang hijrah bersama Nabi, sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menyambut kedatangan Nabi di kota Madinah. Kemudian perjanjian dengan pihak Yahudi. Ya, jadi Nabi segera melakukan perjanjian dengan pihak Yahudi agar mereka bisa berhidup berdampingan secara damai, ya, tanpa mesti memaksa mereka untuk ya menganut agama seperti yang dianut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari pembangunan masjid terlebih dahulu. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun masjid, tepat di tempat berhentinya unta yang ditungganginya. Beliau membeli tanah tersebut dari dua anak yatim yang menjadi pemiliknya, yaitu Sahal dan Suhail bin Amr. Di tanah yang sama, jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, As'ad bin Zurarah pernah membangun musola. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membangun masjid yang kelak masjid tersebut bernama Masjid Nabawi, yang sekarang telah berdiri megah ya di kota Madinah sekarang. Nah, ini pilar yang pertama ya, Nabi membangun masjid. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari pilar pertama ini, pertama, terwujudnya tali persaudaraan sesama muslim. Persaudaraan sesama muslim sejati tidak pernah terjalin bila tidak pernah bertemu satu dengan yang lainnya di masjid setiap hari. Ya, jadi hendaknya kita rajin memakmurkan masjid ya, supaya saudara kita bertambah. Kemudian terjalin silaturahmi. Kemudian yang kedua, penyebaran ruh persamaan dan keadilan di tengah masyarakat yang mampu menghilangkan sekat-sekat pembeda, baik berupa status maupun kedudukan. Kemudian yang ketiga, meleburnya seluruh muslim dalam satu wadah kesatuan yang terikat oleh hukum syariatnya. Nah, inilah ya pelajaran yang bisa diambil dari pilar pertama, yakni pembangunan masjid oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mempersaudarakan orang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor atas prinsip kebenaran, persamaan, dan saling mewarisi setelah wafat. Namun, untuk poin saling mewarisi kemudian dinasah saat perang Badar Kubra pecah, yaitu saat turun ayat Quran surah Al-Anfal. Dinasah itu ananda diralat ya. Kejadian mempersaudarakan tersebut terjadi di rumah Anas bin Malik, seorang Ansor. Jumlah yang dipersaudarakan ada 90 orang, separuh dari Muhajirin dan separuh dari Ansor. Di antara mereka yang dipersaudarakan adalah Ja'far bin Abu Talib dengan Mu'az bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harithah, Abu Bakar Siddiq dengan Khariyah bin Zuhair, dan seterusnya. Kemudian pelajaran dari pilar kedua. Suatu negara tidak mungkin akan bangkit dan maju kecuali apabila rakyatnya bersatu padu. Jadi pilar yang kedua tadi beliau mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Persatuan mustahil dapat diwujudkan apabila tidak ada persaudaraan dan kasih sayang. Setiap komunitas apabila tidak terikat dengan tali persaudaraan dan kasih sayang mustahil akan memiliki kesatuan pandangan dalam melihat sebuah prinsip dasar. Jadi persatuan itu penting, ya. Kemudian pilar yang ketiga yakni perjanjian dengan pihak Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan perjanjian dengan pihak Yahudi yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agamanya dan bermata pencaharian. Tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Nah, ini perjanjian. Perjanjian ini sendiri dikukuhkan setelah pengukuhan perjanjian di kalangan umat Islam. Perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Nah, ya.
Jadi inilah 3 pilar yang diletakkan oleh Nabi di awal-awal kepemimpinan beliau di Madinah. Nah, ini butir-butir piagam Madinah. Nah, ini juga nanti menjadi tugas yang akan Bapak perintahkan untuk Anda kerjakan ya. Adapun butir-butir piagam atau perjanjian Madinah tersebut antara lain, 1, orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi, agama mereka, dan bagi mereka orang-orang Muslim, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. 2, orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri. Begitu pula orang-orang Muslim. Kemudian yang ketiga, mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Kemudian yang keempat, mereka harus saling menasihati, berbuat bijak, dan tidak boleh berbuat jahat. Kemudian yang kelima, tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Dan yang keenam, wajib membantu orang yang dizolimi. Nah, inilah butir-butir perjanjian piagam Madinah. Pelajaran dari pilar ketiga, dalam istilah modern, kata yang paling tepat untuk mendefinisikan piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Piagam Madinah ini telah mencakup semua elemen sebuah konstitusi modern yang berupa garis-garis besar pengaturan negara baik secara internal maupun eksternal. Konstitusi ini disusun oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditulis oleh para sahabat yang disepakati bersama antara kaum Muslim dan Yahudi. Fakta ini membuktikan bahwa masyarakat Islam sejak awal pembentukannya berdiri di atas dasar konstitusional yang sempurna. Alasan perang dalam dakwah Islam. Nah, Ananda, jika dalam Islam terjadi juga perang, maka inilah di antara alasan-alasannya. Jadi bukan sesuatu yang diinginkan sesungguhnya perang itu. 1, mempertahankan dan membela diri dari serangan yang dilancarkan baik oleh kaum kafir Quraisy dan sekutunya dan bangsa Romawi. Jadi ini alasan yang pertama kalau terjadi perang dalam Islam. 2, memelihara umat Islam supaya jangan dihancurkan oleh kaum kafir Quraisy, bangsa Romawi. Kemudian menciptakan kestabilan dalam masyarakat Muslim. 4, memadamkan bara kebencian yang terjadi akibat adanya ketidaksamaan persepsi, kepentingan, dan juga keyakinan. 5, perang membuka jalan dakwah dan menjamin kelancaran dakwah. 6, peperangan menyingkap mereka yang munafik di dalam tubuh. Jadi inilah alasan-alasan perang ya dalam dakwah Islam. Nah, Ananda sekalian, ini bagian akhir dari pelajaran kita. Tugas untuk Ananda kerjakan. Nah, ini tugasnya. Buat video kalian sedang membacakan butir-butir piagam Madinah. Itu saja. Lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita. Oke? Semoga bermanfaat Ananda sekalian. Mudah-mudahan Ananda dapat menyerap hal-hal yang positif dari materi yang Bapak sampaikan ini. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.